Halo Sobat ASN, perkenalkan, nama saya Ade Putri Syahaan dari BWS Sumatera 4 Batam. Saya merupakan peserta latar Bappekom 1 Medan, Batch 1. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu saya yang terakhir dari agenda 3 dengan judul Jejak Mungil Saya yang Mewarnai Instansi. Saya akan memulai dengan profil instansi, dimulai dengan visi, yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat. Lalu misinya yang pertama, mengkonservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Yang kedua, mendayagunakan sumber daya air secara adil, serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan daya rusak air. Yang keempat, memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya untuk profil unit kerja. Saya ditempatkan di tim air tanah dan air baku yang berada di bawah Satker PJPA, Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Unit ini berperan dalam yang pertama, menyusun strategi pengelolaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan. Yang kedua, membangun dan memelihara fasilitas pengambilan dan distribusi air baku. Yang ketiga, mencegah penurunan muka air tanah dan menjaga daerah tangkapan air. Dan yang terakhir adalah memantau mutu air baku dan mengendalikan penggunaan izin. Untuk peran dan tugas saya, sebagai CPNS di tim air tanah dan air baku, saya memiliki beberapa peran. Antara lain, yang pertama, membantu pelaksanaan kegiatan persiapan operasi dan pemeliharaan atau POP di unit air tanah dan air baku. Yang kedua, mengikuti rapat dan menjadi notulen. Dan yang terakhir adalah belajar memahami regulasi teknis seperti Undang-Undang Sumber Daya Air, PP Air Tanah, dan Permen PU terkait air tanah dan air baku. Untuk layanan yang saya lakukan, layanan yang didukung oleh tim meliputi yang pertama, menyediakan data kuantitas, kualitas, dan lokasi sumber air tanah dan air baku. Yang kedua, memberikan rekomendasi teknis dan verifikasi untuk perizinan, pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan air baku. Dan yang ketiga, mengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan infrastruktur penyediaan air baku. Lalu penerimaan layan ini mencakup unit teknis lain di dalam instansi, yang kedua pemerintah daerah, dan terakhir adalah lembaga riset, konsultan, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi sumber daya air. Lalu standar layanan dan capaian. Standar pelayanannya mencakup yang pertama, ketepatan waktu dalam menyampaikan data dan laporan, yang kedua, akurasi dengan kalibrasi alat dan validasi berkala, yang ketiga, kemudahan akses informasi bagi pihak terkait. Sebagai CPNS, saya berusaha memenuhi standar ini dengan bekerja secara teliti, disiplin, serta terbuka terhadap arahan dan evaluasi dari atasan. Lalu, kontribusi terhadap tujuan. Kontribusi tugas saya pada tujuan besar instansi antara lain. Yang pertama, pada misi pertama, dapat membantu dalam penyusunan peta zona konservasi air tanah. Untuk misi yang kedua, menyusun atau merekap data uji kualitas air untuk mendukung kelayakan pemanfaatan air tanah atau air baku. Untuk misi ketiga, membantu menyusun materi edukasi atau sosialisasi resiko eksploitasi air tanah yang berlebihan, misalnya tanah amblas, kekeringan, sumur, dan lain sebagainya. Dan misi yang keempat adalah menyusun database pemohon dan mitra masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Lalu ditutup dengan refleksi diri sebagai Smart ASN. Sebagai CPNS, saya mulai menjalankan ciri-ciri Smart ASN seperti pertama, adaptif dengan cepat belajar dari kondisi lapangan dan rekan kerja senior. Yang kedua, digital dengan menggunakan tools pengolahan data dan pelaporan secara elektronik. Dan terakhir adalah loyal, menjaga nama baik instansi dengan bijak bermedia sosial. Namun, saya menyadari masih perlu meningkatkan, pertama, pemahaman tentang substansi teknis sumber daya air, dan yang kedua adalah penguasaan teknologi pendukung. Komitmen dan aksi nyata ke depan. Saya berkomitmen untuk pertama, meningkatkan kemampuan analisis data dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri. Yang kedua, mendokumentasikan proses kerja agar lebih sistematis dan mudah direplikasi. Yang ketiga, aktif berkontribusi dalam tim untuk memperbaiki SOP atau format pelaporan yang lebih efisien. Dan yang terakhir, saya percaya kontribusi kecil ini akan berdampak besar pada ketepatan dan keandalan layanan data di bidang sumber daya air. Cukup sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Bye.